Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Para hadirin yang menonton channel Dalwa TV atau yang bertajuk pada tema sekarang adalah bagaimana kita mengetahui keutamaan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ilmu yang kita pelajari itu pasti akan ada asarnya, pasti akan ada dampaknya, pasti ada akan efeknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman daripada kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang datang untuk menuntut ilmu. Allah akan angkat mereka, derajat-derajat mereka yang tidak bisa diketahui, la tuhsa, tidak bisa dihitung daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut, daripada derajat-derajat tersebut. Bahkan kalau kita datangkan tintanya itu lautan, maka tidak akan cukup untuk menghitung derajat-derajat yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau kita sebagai orang tua atau kita sebagai seorang yang menuntut ilmu, kita harus bersyukur lebih, bersyukur selalu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fadlul alim alal abid, keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang yang mempunyai ilmu atas orang yang beribadah tapi tidak mempunyai ilmu. Itu kata Rasulullah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku atas di antara kalian. Saking besarnya itu darajat, saking tingginya darajat, Rasulullah menyamakan dengan darajatnya Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah samakan derajat kita yang nuntut ilmu, orang yang mempunyai ilmu seperti Rasulullah, keutamaannya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW semua qala, innallaha wa malaikatahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya serta orang-orang yang ada di langit, penduduk langit dan penduduk bumi itu mereka berselawat kepada orang yang alim. Begitu juga kepada semut yang di dalam lubangnya, dia pasti selawat kepada orang yang alim. Begitu juga seekor atau semua ikan-ikan yang berada di laut, mereka berselawat kepada kita semua. Itulah suatu keutamaan kita sebagai santri, sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Yang penting kita selalu untuk menjaga kualitas ilmu agama. Jangan sampai Allah cabut kualitas ilmu agama dengan mencabut para ulama. Kalau kita tidak meneruskan, siapa lagi? Berarti kalau sudah semua ulama diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah termasuk daripada tanda-tanda kiamat. Begitu juga daripada asar datang.
asar datang memberitahukan, innallaha takaffala ala talabil ilm, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menanggung semua daripada orang yang menuntut ilmu, bagi orang yang menuntut ilmu. Pada apa? Pada rezekinya. Bahkan daripada itu Sahib Ratibul Haddad Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau juga mengutip, menambahkan bahwasanya yang di dalam asar tersebut itu adalah khos. Ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala khos kepada orang yang menuntut ilmu. Khos buat orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Yang umumnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada semua makhluk yang berada di bumi. Sebagaimana Allah sudah mengatakan, Allah semuanya membagikan semua orang-orang, semua makhluk, semua tumbuhan yang ada di bumi ini rezeki-rezekinya masing-masing. Tapi berbeda kepada orang yang menuntut ilmu, berbeda. Allah khususkan kepada apa? Maka di situ ada ziyadat taisir. Allah menambahkan apa? Allah menambahkan kemudahan dan mengangkat wa raf'ul mu'nah, dan mengangkat suatu jabatan, mengangkat suatu derajat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di situ menambahkan rezeki kepada orang-orang yang telah memberikan, kepada orang-orang yang berdonasi, kepada orang yang menuntut ilmu. Iya, makanya saya pernah pada saat itu mempunyai teman mondok bersama saya. Pada saat itu dia mondok dan orang tuanya itu rezekinya jalan terus 1,5 tahun tanpa diketahui sama dia. Tapi ketika dia berhenti mondok, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain. Pada saat dia berhenti, pada saat itu juga orang tuanya tidak ada pekerjaan sama sekali sampai 1/2 tahun. Wal'iyadu billah, summa wal'iyadu billah. Mungkin kesimpulan daripada kultum ini bahwasanya jangan sampai kita berhenti menuntut ilmu walaupun kita ada di mana saja, sampai kita akan meninggal. Maka disitulah kita terakhir menuntut ilmu. Hakadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.